warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Krisna Prasidya Ramadika. Pada kesempatan hari ini ada beberapa materi pokok yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah mengenai teorema nilai rata-rata untuk integral dan penggunaannya. Yang kedua adalah mengenai integrasi numerik. Pertama, teorema nilai rata-rata untuk integral dan penggunaannya. Misalkan terdapat suatu fungsi f diberikan pada batas interval tertutup A hingga ke B, di mana partisi atas batas tersebut misalkan adalah partisi P dengan elemen-elemennya adalah sebagai berikut. X0 kita anggap sebagai nilai pada batas bawah A lebih kecil daripada X1, lebih kecil daripada Xn-1, lebih kecil daripada Xn, dan Xn ini adalah merupakan batas atas atau sebagai B. Dengan nilai delta X-nya adalah sama dengan B dikurangkan A dibagi dengan N. Dengan konsep dasar penjumlahan Riemann, nilai rataan fungsi f pada interval tersebut dinyatakan oleh sebagai berikut, di mana hasil penjumlahan fungsi fx1 terhadap fx2 hingga fxn dibagi dengan n, itu nilainya adalah sama dengan 1 dibagi B dikurangkan A sebagai penyebut. Lalu dikalikan dengan integral fungsi fx dengan batas A hingga ke B. Misalkan ada contoh soal sebagai berikut. Tentukan nilai rata-rata suatu fungsi fx sama dengan x dikalikan dengan sin x kuadrat pada interval 0 sampai dengan akar pi. Baik, saya akan coba share screen menggunakan whiteboard. Ya, tadi dimisalkan adalah suatu fungsi. Fungsinya adalah fx sama dengan fx, itu nilainya adalah sama dengan x dikalikan dengan sin x kuadrat. Dengan batas intervalnya adalah dari 0 hingga akar pi. Nol hingga akar pi. Ya, sekarang kita lihat ya, teman-teman, bagaimana cara menentukan nilai rataannya. Hal pertama yang teman-teman harus ingat adalah rumus yang digunakan itu adalah sebagai berikut. Misalkan, ini jadi solusi. Ya, misalkan saya ganti suatu fungsi f, x1 ditambahkan dengan fx2 ditambahkan hingga ke fxn, ya, itu hasilnya adalah sama dengan gunakan rumus nilai rataan yang diberikan pada slide sebelumnya, yaitu 1 dikurangkan dengan B min A, lalu dikalikan suatu integral dari A hingga ke B, fungsinya adalah fungsi fx dx. Sekarang kita lihat ya, teman-teman. Di mana nilai A dan B itu didapatkan dari batas tersebut yang ada di atas. Sekarang kita coba kerjakan di mana 1 dibagi dengan B dikurang A. B-nya adalah bernilai akar pi. A adalah bernilai 0. Lalu dikalikan dengan integral 0 hingga akar pi. Ya. Lalu fungsi fx-nya adalah x dikalikan dengan sin x kuadrat dx. Kalau kita lihat bentuknya seperti ini, teman-teman bisa ingat kembali mengenai teorema dasar kalkulus kedua, di mana teman-teman bertemu dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah berupa aljabar, sedangkan fungsi yang kedua adalah mengenai trigonometri. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah pangkat dari x tersebut. Selisihnya
Untuk X yang pertama itu adalah X berpangkat 1 dan yang kedua adalah X berpangkat 2. Ini dapat dilakukan suatu substitusi sesuai dengan teorema dasar kalkulus kedua. Hal apa yang harus teman-teman lakukan? Itu adalah lakukan suatu pemisahan. Saya akan coba kerjakan di sebelah sini ya. Misalkan bahwa ada variabel baru, yaitu bernilai U, yang kita katakan sebagai X kuadrat. Jadi, pilih elemen X yang memiliki pangkat lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan X sebelumnya. Sekarang kita lihat, dari masing-masing variabel dari masing-masing ruas ini akan dilakukan proses diferensiasi, yaitu sebelah kiri turunan dari U itu adalah 1 DU, sedangkan turunan dari sebelah kanan atau ruas kanan itu adalah sama dengan 2 dikalikan dengan X berpangkat 1, di sini adalah DX. Sekarang kita perhatikan ya teman-teman, dari elemen ini kira-kira manakah elemen yang ada di dalam soal, lalu kait ada yang dari pemisahan. Kalau kita perhatikan dengan baik, di sini ada suatu elemen X terhadap DX ya teman-teman. Kalau kita rapikan, seperti yang di sebelah ini, kita akan rapikan. Sebentar dulu. 1 dibagi akar Pi dikurangkan 0, itu adalah sama dengan akar Pi. Lanjut, dikalikan dengan 0, lalu dikali sampai dengan akar Pi. Kita perhatikan posisi atau letak dari X terhadap sin ini harus kita rubah ya. Berarti sin X kuadrat itu saya letakkan di depan, lalu dikalikan dengan X dx. Tujuannya supaya apa? Mempermudah teman-teman melakukan penyelesaian atas masalah ini. Sekarang kita lihat. Kita punya elemen X dx. Di sini sudah juga kita satukan elemen X dx. Lalu bagaimana Bu untuk mengerjakannya? Caranya adalah teman-teman pindahkan terlebih dahulu angka 2 dengan cara adalah membagi 2 pada masing-masing ruas. Yang sebelah kiri berarti teman-teman akan punya solusi DU dibagi 2. Sedangkan untuk yang di sebelah kanan itu teman-teman akan memiliki X dx. Bu, kenapa 2 ini tidak ditulis? Karena 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Sedangkan X dx adalah elemen atau peubah acak yang akan kita selesaikan. Baik, langkah selanjutnya itu adalah teman-teman melakukan substitusi atas pemisahan tersebut. Sehingga akan diperoleh adalah 1 dibagi dengan akar Pi, lalu dikalikan dengan integral 0 sampai dengan akar Pi. Kemudian dikalikan dengan sin, gitu ya. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah perubahannya. Perubahannya adalah seperti apa? Kita lihat. X kuadrat di sini adalah mengandung elemen U. Akibatnya, teman-teman bisa ubah ini menjadi U. Ya, karena sesuai dengan pemisahan yang ada. Selanjutnya, kita akan kalikan dengan X dx. X dx itu adalah DU dibagi 2. Itu ya teman-teman ya. DU dibagi 2. Karena pemisahannya sudah dilakukan, hasil X dx adalah DU dibagi 2. Catatan teman-teman, hati-hati. Pada saat melakukan suatu proses substitusi, ini akan saya sebutkan sebagai suatu proses substitusi. Itu kalau sudah dirubah seluruh elemen yang ada di dalam peubah acak X, maka batas yang teman-teman gunakan yang di atas ini bukanlah lagi batas pada peubah acak X, melainkan batas pada peubah acak U. Gitu ya teman-teman. Bagaimana caranya? Caranya itu adalah teman-teman wajib mencari batasnya terlebih dahulu. Baik, kita akan coba selesaikan penyelesaian batasnya. Dari mana, Bu, dapatnya? Jadi gini, seandainya kan kita tahu bahwa batas bawahnya X itu adalah bernilai 0. Ya, karena batas bawahnya itu bernilai 0, maka akibatnya itu batasnya itu akan berubah
dengan cara menggunakan fungsi U sama dengan X kuadrat. Gantikan elemen X ini menjadi 0, akibatnya akan memiliki 0 kuadrat. Gitu ya. Selanjutnya, untuk batas ketika X-nya adalah bernilai akar Pi. X batas atasnya adalah bernilai akar Pi. Akibatnya, ketika teman-teman ingin menggantikan batas U-nya, berarti teman-teman akan memiliki U sama dengan akar Pi dikuadratkan. Coba hitung, akar Pi dikuadratkan, hasilnya adalah sama dengan Pi itu sendiri. Oke, teman-teman? Sehingga di sini saya coba hapus bahwa batasnya akan berubah menjadi nilai dari 0 hingga batas sampai dengan Pi. Ini adalah batas U. Hati-hati ya teman-teman, jangan sampai salah. Batas U. Nah, kalau sudah dapat, baru teman-teman bisa hitung hasil integral tersebut. Baik, hal berikutnya berarti kita akan perhatikan terlebih dahulu ya. Lihat di sini ada suatu angka atau koefisien bernilai 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 adalah suatu koefisien dan bisa diselesaikan atau ditaruh depan ya. Berarti kita akan punya 1 dibagi akar 1 per I dikalikan dengan 1/2 dikalikan dengan integral 0 sampai dengan Pi dari nilai sin U du. Baik, kita ingat kembali integral dari sin trigonometri itu apa? Ya, sekarang kita perhatikan. Hasil dari trigonometri tersebut itu adalah sama dengan minus, saya tuliskan jadi minus cos U, itu ya teman-teman. Kalau sudah dapat hasil ini, lalu hal apa yang akan teman-teman lakukan? Yaitu melakukan suatu substitusi atas batas-batas tersebut. Sehingga ingat kembali, ketika suatu integral tentu dengan batas atas dengan bawah, itu akan dilakukan substitusi dan akan terjadi suatu proses pengurangan batas atas dikurangkan dengan batas bawah. Baik, coba kita selesaikan. Batas atasnya itu adalah bernilai cos Pi. Itu cos Pi. Ya. Kemudian akan dikurangkan dengan negatif cos. Batas bawahnya bernilai berapa teman-teman? Ya, bernilai 0. Ya, kita selesaikan bersama. Sekarang kita lihat. Berarti 1 dibagi 2 akar Pi. Ya. 2 akar Pi, kemudian batas atasnya dikurangkan. Cos Pi. Pi itu adalah bernilai sama dengan 180 derajat. Kita lihat, yang namanya kosinus 180 derajat, itu nilainya adalah sama dengan berapa? Ada yang masih ingat? Kosinus 180 derajat? Ya, bernilai sama dengan negatif 1. Lalu berapa untuk nilai dari kosinus 0? Kosinus 0 derajat itu adalah nilainya sama dengan 1. Yuk, kita substitusikan. Berarti kosinus Pi kita punya negatif 1 ya. Kasih tanda kurung supaya teman-teman tidak salah dalam melakukan proses penjumlahan atau pengurangan. Dikurangkan dengan cos 0 adalah bernilai 1. Berarti dikurang dengan 1. Baik, kita selesaikan bersama. Berarti hasilnya adalah sama dengan 1 dibagi 2 akar Pi. Gitu ya. 2 akar Pi, kemudian dikalikan dengan negatif 1 kalikan negatif 1 adalah positif 1. Negatif 1 kalikan negatif 1 adalah positif 1. Akibatnya hasilnya adalah sama dengan 1 dibagi 2 akar Pi dikalikan dengan 2. Ya, ada yang bisa kita eliminasi atau tidak? Ada dong pastinya, yaitu angka 2 tersebut. 2 dibagi 2 bernilai sama dengan 1. Akibatnya hasil dari operasi tersebut adalah sama dengan 1 dibagi akar Pi. Ini dia teman-teman. Paham sampai di sini? Baik,
Ini adalah latihan soal, silakan teman-teman kerjakan kembali untuk latihan soalnya. Baik, berikutnya materi pokok kedua, yaitu mengenai integrasi numerik. Integrasi numerik ini teman-teman akan bergantung beberapa titik, tergantung dari permintaan soal ya. Seperti sama halnya dengan penjumlahan Riemann, berarti misalkan suatu partisip B dengan interval tutup dari A sampai dengan B dibagi ke dalam n subinterval tidak harus sama selisihnya dengan titik A lebih kecil daripada X1, lebih kecil daripada X2, hingga lebih kecil daripada Xn. Di mana delta X itu adalah selisih antara Xi terhadap X-1. Dengan batas interval partisipnya kalau lebih seperti ini. Maka hasil penjumlahannya adalah kurang lebih seperti ini. Baik, ini sama halnya seperti dalam penjumlahan Riemann. Yang membedakan apa, Ibu? Yang membedakan itu adalah sekarang kita akan melakukan suatu asumsi atas tiap partisinya adalah umum. Di mana delta X seperti awal, kita akan membagi partisi-partisi yang ada di dalam T sebanyak n subinterval. Akibatnya, ketika melakukan perhitungan atas delta X atau selisihnya didapatkan adalah sama dengan B dikurangkan dengan A dibagi dengan N untuk semua I. Sehingga penjumlahan Riemann yang digunakan untuk aproksimasi nilai integral tertentu dibagi ke dalam 3 batas penyelesaian. Yang pertama adalah titik akhir kiri, di mana X-1 nilainya adalah sama dengan A ditambah I dikurang 1 dikalikan dengan B min A dibagi dengan N. Lalu untuk titik akhir kanan, Xi, yaitu A, ditambahkan dengan I dikalikan dengan B min A dibagi dengan N. Bagaimana untuk titik batas penyelesaian dari titik tengah? Itu adalah A ditambah I dikurang 1/2 dikali B min A dibagi N. Jadi titik-titik ini tergantung dari yang diminta soal ya, teman-teman semua. Jangan sampai salah. Baik, berikutnya adalah seperti ini. Untuk penjumlahan Riemann sebelah kiri, itu teman-teman, kalau sebelah kiri berarti menggunakan titik akhir kiri, yaitu X bar I min 1 akan menjadi Xi min 1. Titik akhirnya. Nah, penjumlahan Riemann kiri menggunakan rumus ini. Ini teman-teman harus hafalkan dengan baik. Ya, sigma atau penjumlahan dari penjumlahan Riemann ini nilainya adalah sama dengan B dikurang A dibagi dengan N dikalikan dengan sigma. Fungsinya itu adalah dari fungsi F dengan titiknya adalah A ditambah I kurang 1 dikalikan dengan B min A dibagi N. Untuk penjumlahan Riemann sebelah kanan, berarti teman-teman akan gunakan titik X bar I sebagai Xi. Titik akhir kanan, penjumlahan Riemann kanan, itu yang membedakan dengan Riemann kiri adalah nilai titik-titiknya. Kalau di kiri, itu menggunakan I-1, sedangkan yang di kanan cukup menggunakan titik I. Akibatnya, penjumlahan Riemann kanan hasilnya adalah sama dengan B min A dibagi dengan N dikalikan dengan sigma dari suatu fungsi F di mana A ditambahkan I dikalikan dengan B min A dibagi dengan N. Ini fungsi F. Untuk penjumlahan Riemann bagian tengah, ya, di mana X bar I itu akan menjadi Xi min 1 ditambahkan dengan X/2. Titik penjumlahan Riemann titik tengahnya akan menjadi B min A dibagi dengan N dikalikan dengan sigma suatu fungsi F dengan titik A ditambahkan dengan I dikurang 1/2 dikalikan dengan B min A dibagi dengan N. Ini adalah penjumlahan Riemann baik titik kiri, titik kanan, ataupun titik tengah yang bisa teman-teman gunakan dalam perhitungan. Dihafal ya, contoh soal aproksimasi integral tertentu di mana batas integralnya dari 1 sampai dengan 3 dari fungsi akar 4 dikurangi X dx menggunakan Riemann kiri dengan subinterval sebanyak 4. Akibatnya,
Baik, saya akan coba share screen di OneNote. Ya, aproksimasi integral dengan menggunakan penjumlahan Riemann. Maka hasil dari perhitungannya bisa teman-teman hitung adalah sama dengan B adalah batas atas yaitu 3, A batas bawah dibagi dengan N adalah 4. Dikalikan dengan sigma yang bergerak dari 1 sampai dengan 4. Lalu dari fungsinya adalah FA, A di situ adalah 1 ditambahkan dengan I dikurangi 1 dikalikan 3 dikurang 1 dibagi dengan 4. Sekarang kita lihat. 3 dikurang 1 itu adalah 2 dibagi 4. Dikalikan dengan sigma yang bergerak dari 1 sampai dengan 4. Fungsinya adalah F. 1 ditambahkan dengan I dikurangi 1 dikalikan dengan 2 per 4. Sederhanakannya, 2 per 4 itu teman-teman dapat hasil setengah. Dikalikan dengan sigma yang bergerak dari 1 sampai dengan 4. Lalu fungsi F 1 ditambahkan I dikurangi 1 dikalikan dengan 1. Baik. Sekarang kita lihat ya teman-teman. Kita hitung bersama. Di sini teman-teman memiliki I yang bergerak dari 1 sampai dengan 4. Akibatnya, teman-teman bisa menghitung. Kita hitung di sini setengah dikalikan. F-nya itu sekarang kita buka kurung besar karena hasil penjumlahan. Sekarang I-nya itu bergerak dari 1, berarti kita tulis 1 dikurang 1 dikalikan dengan setengah. Sekarang S-nya itu bergerak dari 2, berarti kita tulis 1 ditambahkan dengan 2 dikurang 1 dikalikan setengah. Kemudian setelah bergerak 2, ada F1 ditambahkan dengan I bergerak di 3 dikalikan dengan setengah. Kemudian 3 sekarang bergerak di 4. Berarti 4 dikurangi 1 dikalikan dengan setengah. Gitu ya. Baik, sekarang kita rapikan. Berarti kita punya setengah dikalikan dengan fungsinya. Kita rapikan ini. Berarti 1 ditambahkan 0 dikalikan dengan setengah ditambah F1 ditambahkan 1 kalikan dengan setengah ditambah F1 ditambahkan 2 dikalikan dengan setengah kemudian ditambahkan dengan F ini adalah 1 ditambahkan 3 dikali setengah gitu. Baik, selanjutnya kita rapikan lagi. Berarti kita punya berapa sini? Sama dengan setengah. Nah, ini 0 dikalikan setengah dapat 0. Berarti F dari 1 ditambahkan dengan 0. Ditambah F dari 1 ditambahkan 1 kalikan setengah dapat setengah. F ini adalah 1 ditambahkan dengan 1. Ini adalah F 1 ditambahkan dengan 3 per 2. Gitu ya. Berarti hasilnya adalah sama dengan setengah. Kemudian dari F 1 tambahkan 0, 1. Lalu 1 tambahkan setengah, itu 3 per 2. 1 tambahkan 1 dapat 2. 1 ditambahkan 3 per 2, maka teman-teman akan dapat 5 per 2. Dari masing-masing titik fx ini, teman-teman akan melakukan substitusi terhadap masing-masing fungsi, terhadap fungsi yang ada ya. Kita punya X itu bergerak dari 1, 3 per 2, 2 hingga 5. Gitu ya teman-teman ya. Baik, langkah selanjutnya itu adalah kita menentukan F1, F3 per 2, F2, dan F5 per 2. Itu dapat dari mana? Dari sini. Kita punya bahwa suatu fungsi Fx, ya, Fx, fungsi Fx yang diminta di dalam soal itu adalah Fx nilainya adalah sama dengan akar 4 dikurangkan dengan X. Ya, ingat, 4 dikurangkan dengan akar 4 dikurangkan dengan X.
Sekarang kita lihat ketika di fungsi. Ya, ini fungsi dari f. Akibatnya, ketika itu adalah setengah dikalikan, F1 adalah akar 4 dikurangi 1, kemudian 4 dikurangkan dengan 3 per 2, lalu 4 dikurangkan dengan 2, lalu ini adalah akar 4 dikurangkan dengan 5 per 2. Gitu ya. Sehingga kita akan punya hasil adalah kurang lebih ini setengah 4 dikurangi 2 adalah akar 3 ditambahkan dengan akar 4 dikurangi 3 per 2 itu adalah 5 per 2, akar 2 ditambahkan dengan akar 3 per 2. Berarti 5 per 2 ya teman-teman ya, akar 5 per 2. Nanti kalau menggunakan kalkulator teman-teman akan dapat hasilnya. Akar 3 itu diperoleh hasil sama dengan akar 3. Saya hitung dulu. Ya, untuk akar 3 itu teman-teman dapat hasil di sini 1,7321 ditambah 1,5811, lalu akar 2 itu adalah 1,4142, lalu akar 5 per 2 itu adalah 1,2 1,2247. Akar 4 dikurangi 5 per 2, 1,2247. Nanti bisa teman-teman hasilnya. Sampai sini paham teman-teman? Baik, alhamdulillah. Ya, jadi dari masing-masing F itu akan bergerak, nanti dapat hasilnya, dan kemudian bisa teman-teman hitung. Ya, saya akan lanjutkan untuk slide berikutnya. Ini adalah latihan soal, silakan teman-teman kerjakan. Nanti teman-teman akan paham ketika bagaimana menggunakan penjumlahan Riemann, baik dari titik kiri, titik kanan, ataupun titik kiri. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Selamat siang.